Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amada Syabana Rasala Putri dengan NPM 22012010385. Di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan saya mengenai mini project mata kuliah Statistika Bisnis dengan judul Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dan Komitmen Organisasional pada Karyawan Startup. Isi dari laporan saya ini meliputi dari kata pengantar, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian masuk ke bab kedua, metode penelitian, analisis yang akan digunakan, teknik pengambilan data, data mentah, hasil pengolahan data, hasil interpretasi data, dan juga kesimpulan terakhir. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu yang terpenting adalah meskipun dari kepemimpinan transformasional ini sudah banyak dipelajari dalam berbagai konteks organisasional, hubungan antara kepemimpinan dan komitmen organisasional pada karyawan startup sangat-sangat belum banyak dikaji secara khusus oleh para peneliti. Startup memiliki karakteristik unik seperti budaya yang lebih kolaboratif, tuntutan perubahan yang cepat, dan lingkungan yang tidak pasti. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi komitmen organisasional pada karyawan startup. Rumusan masalahnya, bagaimana hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasional pada karyawan startup. Kemudian, apakah terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional pada karyawan startup. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan komitmen organisasional pada karyawan startup, dan juga untuk mengidentifikasi pengaruh positif kepemimpinan transformasional dan juga komitmen organisasional pada karyawan startup. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu metode penelitian. Jadi di sini saya menggunakan penelitian kali ini saya menggunakan analisis korelasi Pearson dengan hipotesis sebagai berikut. Ada dua hipotesis yaitu H0 dan juga H1. Untuk H0-nya saya yaitu tidak terdapat korelasi antara kepemimpinan dan juga komitmen organisasional. Kemudian H1-nya adanya korelasi antara kepemimpinan dan juga komitmen organisasional. Kemudian teknik pengambilan data. Di sini saya menggunakan cara yaitu metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner berbentuk skala linier kepada karyawan startup di berbagai bidang pekerjaan. Ada sekitar 14 pertanyaan yang sudah saya ajukan terhadap responden dan sudah dijawab juga. Dan jenis data yang saya kali ini lakukan atau kali ini saya pakai yaitu data primer. Lalu kemudian di sini kita juga sudah masuk ke bagian data mentah atau data yang masih belum saya olah sama sekali dan juga masih fresh dari para responden. Di sini ada data mentah, yaitu data yang benar-benar masih baru saya dapatkan dari para responden, sudah saya kumpulkan juga. Ada sekitar 30 responden yang sudah merespon kuesioner yang sudah saya berikan. Dari data ini akan saya olah menggunakan SPSS. Kita lanjut ke bagian SPSS-nya. Oke. Dari SPSS ini kita sudah memindahkan dua data atau dua variabel, yaitu variabel kepemimpinan dan juga variabel komitmen. Ada sekitar 30 data yang sudah kita telitikan dan juga sudah kita cari. Dari sini langsung kita rubah dan kita olah. Lanjut, dari ketika data sudah kita taruh di bagian SPSS, kita langsung ke bagian variabel. Jangan lupa untuk dicek bagian nama variabelnya, tetap akan kita rubah sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Kemudian untuk bagian desimal, ini tergantung pada diri kita sendiri mau menggunakan desimal atau tidak. Kalau tidak bisa dinolkan, jika memang menggunakan tidak perlu dinolkan. Setelah dari sini kita pindah lagi ke bagian data view-nya. Setelah itu kita langsung ke bagian analyze untuk menganalisis korelasi Pearson dari hubungan kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasional pada karyawan startup. Kita pencet analyze, lalu ke bagian correlate.
kita pencet bivariate. Ini dari sini sebenarnya dua variabel ini tadinya ada di sebelah kiri, tapi karena kita akan meneliti dua variabel ini, kita pindahkan semuanya ke bagian kanan atau ke bagian variabel. Setelah kita pindahkan dua-duanya ke bagian kanan menggunakan kursor ini, bagian korelasi koefisiennya kita pasang menjadi Pearson. Jika kalian menggunakan Spearman, bisa menggunakan Spearman. Lalu bagian signifikansinya kita menggunakan two-tail. Jika ada yang menggunakan one-tail, boleh dipakai one-tailnya, boleh dipencet bagian one-tail. Karena kita menggunakan two-tail, kita pencet yang bagian two-tail, lalu kita pencet OK. Keluar hasil dari korelasi Pearson yang sudah saya analisis. Di sini kita dapatkan bahwa Pearson correlation-nya atau R-nya itu sebesar 0,672. Kemudian untuk bagian kepemimpinan dan juga komitmen. Kemudian bagian signifikansi two-tail-nya kita dapatkan 0,00 pada bagian kepemimpinan dan juga bagian komitmen. Dengan sampel sebanyak 30 data atau 30 responden. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa korelasi atau analisis korelasi yang kita dapatkan, H0 yang sudah kita analisis tadi, hipotesis kita tadi adalah ditolak, atau kita bisa bilang bahwa ini diterima. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena di bagian R ini, R atau Pearson correlation-nya kita dapatkan 0,672. Dia lebih tinggi daripada R tabel yang sudah saya teliti, yaitu 0,34, sekitar 0,30-an. Otomatis karena Pearson correlation-nya lebih tinggi daripada R tabelnya, maka bisa kita simpulkan bahwa A0 kita ditolak, atau bisa dibilang bahwa ada atau terdapat hubungan antara kepemimpinan transformasional dan juga komitmen organisasional pada karyawan startup. Kemudian agar kita bisa lebih paham lagi, kita masuk ke bagian interpretasi data. Interpretasi data ini adalah hasil yang tadi sudah kita simpulkan, tapi kita berikan gambarannya lagi. Jadi R hitung itu merupakan R yang sudah kita hitung tadi. Dengan R tabel ini ternyata lebih besar R hitungnya daripada R tabelnya. Dan P value-nya atau signifikansinya 0,0 tadi ternyata lebih kecil dibandingkan 0,05, atau kita menggunakan P value atau signifikansinya 5%, yaitu 0,05. Otomatis P value kita sendiri atau P value yang sudah kita dapatkan tadi itu ternyata lebih kecil daripada P value yang sudah kita tetapkan. Dengan koefisien korelasi yang signifikan dan kuat di antara kedua variabel tadi. Untuk uji validitasnya atau uji validity-nya atau asumsinya, ternyata test power kita ini sangat rendah. Sehingga kita disarankan untuk menambah sampel yang lebih besar dalam sebuah penelitian. Dan tidak adanya outlier berdasarkan metode Tukey-Vance, K sama dengan 15, dan residual berdistribusi normal. Dari hasil pengolahan data dan juga penelitian yang sudah saya dapatkan tadi, bisa kita simpulkan juga bahwa ternyata pada sebuah hubungan antar kepemimpinan dan juga komitmen organisasional pada karyawan startup itu tetap ada hubungan yang sangat kuat dan adanya pengaruh positif. Sekian presentasi dan juga pemaparan serta tutorial dari saya mengenai tugas penelitian ini, tugas akhir penelitian statistika bisnis ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.